Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Fikrumwa dengan NPM 21170511075. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang CPU Logisim 8 bit. Di sini saya menggunakan model Logisim 8 bit dari Peramos. Jadi di dalam itu memiliki beberapa elemen seperti control unit, register, ALU, yaitu ada program counter, decoder, instruction, counter bus, ROM, RAM, disk, LED, dan keyboard. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Logisimnya. Kemudian kita buka file CPU Logisim. Berikut tampilan dari model Peramos. CPU Logisim model Peramos. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa bagian ini. Di sini ada pin start atau stop yang berfungsi untuk memulai atau mengakhiri sebuah program. Kemudian ada pin reset yang berfungsi untuk mereset segala progres yang sedang berjalan. Kemudian di sini ada pin clock. Pin clock ini seperti switch yang berjalan ketika satu cache terpenuhi. Di Logisim ini sendiri hanya bisa pakai 4,1 kHz clocking yang bisa dilakukan dalam 1 detik. Jika di komputer asli mungkin lebih besar, mungkin bergigahertz. Kemudian di sini ada CPU-nya yang di dalamnya itu memiliki beberapa elemen. Ada control unit, keyboard, ada bus, ada input ataupun output, dan masih banyak. Kemudian di sini ada ROM dan disk. Jadi ROM ini sudah diisi terlebih dahulu sama pembuat, atau terdapat beberapa set instruksi yang sudah diinjeksi terlebih dahulu. Jadi di sini dikasih file berupa Excel. Nah, di sini ada 02, 06, 04, 00, 02, 06, 04, 00. Dia sudah di setel oleh desainnya. Kemudian di sini sebagai media penyimpanan data seperti foto ataupun teks yang akan ditampilkan di LED ini. Kemudian ada RAM. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ROM dan RAM. ROM itu menyimpan data bersifat permanen, sedangkan RAM itu menyimpan data bersifat sementara. Jadi jika kita membuka aplikasi yang kita buka itu yang tersimpan di ROM akan dikirim semuanya ke RAM. Kemudian apabila kita sudah meng-close aplikasi tersebut, maka data aplikasi itu ditransfer lagi ke ROM. Jadi dia itu mengupdate. Jadi RAM ini hanya bersifat sementara saja. Kemudian sini ada LED-nya. Di sini akan menampilkan gambar, di sini akan menampilkan teks. Kemudian di sini ada keyboard untuk memproses input. Kemudian ada sini pin clear untuk membersihkan papan keyboard. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Kemudian pastikan hidupkan clockingnya terlebih dahulu. Nah, proses tampilannya sebagai berikut. Kemudian kita klik pin start. Nah, maka dia akan menampilkan gambar di LED-nya. Jadi nanti itu CPU-nya akan mengirim sebuah perintah ke ROM. Apa saja perintah yang untuk dijalankan untuk pertama kalinya. Kebetulan di sini perintah yang pertama itu menampilkan gambar, maka di sini dia disknya itu mencari gitu gambar, kode-kode gambar yang akan ditampilkan di sini. Jadi sudah ditampilkan, sudah di set oleh desainnya untuk gambarnya sendiri. Di sini gambarnya ini memiliki beberapa kode biner khusus sehingga dia akan menghasilkan gambar ini. Nah, dia akan mencari kode-kode tersebut sehingga dia akan menciptakan gambar dan teks ini. Logisim Made by Paulo Ramos. Di sini maka terdapat beberapa list menu ya. Nah, sesuai dengan arahan dari Pak PB, bahwasanya video UTS kali ini ada 2 yang akan dijelaskan. Yang pertama itu tentang bagaimana sih proses input dari keyboard bisa tampil di LED ini. Kemudian yang kedua itu menjelaskan beberapa logika yang terdapat di ALU. Nah, yang pertama itu kita
menjelaskan tentang bagaimana sih inputan dari keyboard itu bisa tampil di LED. Nah, di sini kita pilih saja menu ke 4 yang TXT. Nah, 4. Kemudian dia akan mencari lagi kode binernya jika kita pilih menu ke 4 gitu. Jadi disk dan ROM ini sama sebagai media penyimpanan. Nah, di sini terdapat beberapa option lagi. Di sini kita mencoba membuat file yang baru. Maka kita ketik option yang kedua. Kemudian kita ketik aja sini 1. Nah, di sini kita akan mengetikkan tulisan yang kita inginkan gitu. Contohnya, misalnya kita mengetikkan huruf A kapital. Nah, dia bisa tampil di LED ini bagaimana sih prosesnya atau step by stepnya. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit. Tadi kita mengetik huruf A pada keyboard, huruf A kapital. Jadi nanti perintah akan masuk ke dalam keyboard processor. Keyboard processor itu bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode binernya. Jadi sesuai dengan kode ASCII itu A kapital memiliki kode biner 65. Maka nanti 65 tuh ya. Nah, kemudian selanjutnya keyboard processor ini mengirimkan sinyal ke RAM melalui bus. Ini bus. Bus itu yang berfungsi untuk jalur data atau sebagai penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Setelah itu, perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara, yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU, kembali lagi ke control unit, dan control unit akan mengembalikannya keluar menuju cache. Jadi register itu berada di CPU ini. Jadi CPU ini terdapat 3 bagian. Ada control unit, ada ALU, dan ada register. Nah, setelah dari cache tadi, keluar dari cache, setelah dari cache, perintah akan dikirim menuju chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS ini berfungsi sebagai media penyimpanan firmware sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bagian ini bahasa biner inputan telah berubah menjadi huruf A atau sesuai dengan output yang kita inginkan. Tadi kita ketik A, maka di sini pada bagian ini sudah diubah kode biner 65 jadi A kapital. Setelah itu, perintah akan kembali menuju ke keyboard control untuk memastikan inputan. Lalu apakah jika benar, maka perintah kembali lagi ke chip ROM BIOS, kemudian masuk ke RAM. Nah, RAM ini bersifat penyimpanan data bersifat sementara. Setelah itu, perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan hasil output dari inputan yang sudah dimasukkan. Nah, dan akhirnya inputan dapat ditampilkan pada monitor sesuai dengan perintah, sesuai dengan yang kita ketikkan tadi. Nah, di sini saya akan mencoba menuliskan nama lengkap saya. Fikrullah. Nah, dia akan proses satu demi satu gitu. Nah, di bagian ini ingat, di bagian ini tadi dia mengubah kode-kode biner tadi menjadi huruf yang kita inputkan. Nah, jika sudah mendapatkan huruf yang sesuai dengan kode biner, maka dia akan mengirim ke RAM. Kemudian dari RAM ini akan ditampilkan ke LED. Nah, jadi prosesnya itu agak lama ya mungkin. Nah, mungkin itu dia. Kemudian kita masuk ke materi kedua ya, yaitu tentang ALU, logika-logika yang ada di ALU.
Kita sini klik saja pin reset, maka data akan di set ulang. Loadingnya lumayan lama ya. Nah, di sini untuk ALU kita pilih menu yang pertama. BIS akan mencari kode-kode binary untuk menampilkan menu gambar baru. Untuk kode-kode dari gambar CPU-nya itu sebagai berikut. Memiliki kode-kode khusus yang akan dicari oleh disk, kemudian akan ditampilkan di LED ini. Jadi kepanjangan ALU itu sendiri yaitu Arithmetic Logic Unit. Nah, jadi di ALU itu sendiri terdapat beberapa logika seperti logika AND, ada logika OR, ada logika XOR, dan ada logika NOR, ADD, dan SUB. Mungkin di sini saya akan menjelaskan logika AND sampai logika NOR. Untuk logika ADD dan SUB mungkin tidak saya jelaskan karena saya kurang paham untuk kedua logika ini. Jadi sini dikasih informasi bahwasanya ada 4 digit, yang dimana diantaranya itu A memiliki 2 digit, kemudian B memiliki 2 digit. Kemudian kita sini contoh, kita masukkan bilangan desimalnya yaitu 4554 contohnya. Jadi 45 ini merupakan A, kemudian 54 ini merupakan B. Nah, maka dia akan diproses di ALU. Untuk A tadi sesuai dengan kita ketahui memiliki bilangan 4 dan bilangan 5. Jadi bilangan desimal tersebut diubah ke dalam biner sesuai dengan rumusnya, bahwasanya jika diubah dalam bentuk biner maka bilangan tersebut akan dibagi 2. Bilangan 4 di sini bilangan 5. Bilangan 4 bagi 2 hasilnya 2, sisa dengan 0, dan sampai hasilnya 0. Kemudian kode binarnya 0100 sesuai ya, 0100. Kemudian nih 0001 0101 sesuai. Jadi penulisannya itu dari 0 1 0 1. Kemudian untuk biner bilangan dari B ini 5 0101, sedang 4 0100. Kemudian logika N. Logika N itu memiliki prinsip diantaranya itu jika salah satu bilangan biner terdapat bilangan false atau bernilai 0, maka dia akan menghasilkan bilangan false atau bilangan 0 itu sendiri. Contohnya sebagai berikut. Kita membandingkan bilangan biner A dan bilangan biner B. 0 dan 0 menghasilkan 0. 1 dan 1 menghasilkan 1.
0 dan 0 menghasilkan 0. Nah, di sini beda. 0 dan 1, maka dia akan menghasilkan 0. Karena sesuai dengan prinsipnya. 0 dan 0, 0, 1 dan 1, 1, 0 dan 0, 0, 1 dan 0. Dia akan menghasilkan 0. Jika kemudian bilangan biner ini diubah ke dalam bilangan desimal. Nah, contohnya di sini 0100. Mengubah bilangan biner 0100 ke desimal 0100. Karena biner ya, maka dia dikali 2. Dikali 2. 2 pangkat 01, 2 pangkat 12, 2 pangkat 24, 2 pangkat 38. Kemudian 1 dikali 0, 0, 2 dikali 0, 0, 4 dikali 1, 4, 8 dikali 0, 0. Maka bilangan desimalnya itu 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0. Maka itu hasilnya 4. Maka di sini 4. Dan begitu juga sebelahnya, karena memiliki bilangan yang biner sama, maka 4. Kemudian masuk logika OR. Logika OR sama seperti prinsipnya logika AND, tetapi sebaliknya. Jika salah satu bilangan biner terdapat bilangan true atau bernilai 1, maka dia akan menghasilkan bilangan true atau bilangan 1 itu sendiri. Contohnya, kita membandingkan bilangan biner A dan B. 0 atau 0, 0. 1 atau 1, 1. 0 atau 0, 0. Di sini beda. 0 atau 1, maka dia akan menghasilkan 1. 0 atau 0, 0. 1 atau 1, 1. 0 atau 0, 0. 1 atau 0, 1. Nah, kemudian bilangan biner ini diubah ke dalam bentuk desimal sehingga menghasilkan 5, 5. Kemudian kita masuk XOR. Di logika XOR itu, jika dua buah bilangan biner sama seperti 00 ataupun 11, maka dia akan bernilai 0. Dan apabila kedua bilangan biner berbeda, ada nilai 0, ada nilai 1, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Seperti berikut. 0, 0. Maka XOR-nya 0 karena sama. 1, 1. Dia 0 juga karena sama. 0, 0. Dia menghasilkan 0 juga karena sama. Dan ini yang beda. 0, 1. Maka dia 1. 0, 0, 0. 1, 1, 0. 0, 0 menjadi 0. 1, 0 menjadi 1. Jika diubah dalam bentuk desimal, maka dia akan menghasilkan 1, 1. Kemudian masuk logika AND NOR. Jadi ini kebalikan dari OR. Jadi diketahui di sini OR-nya itu 0, 1, 0, 0. Di sini 1, 0, 1, 0. Kemudian di sini sebelahnya 0, 1, 0, 1 menjadi 1, 0, 1, 0, 1, 0. Jadi dia tuh NOT atau negasi dari nilai dari OR ini sendiri. Kemudian mengapa dia bisa menjadi huruf? Kenapa dia tidak menjadi angka? Itu jawabannya itu karena dia itu jika diubah dalam bentuk desimal, dia itu menghasilkan 10. Sedangkan yang kita ketahui di sini masing-masing 2 digit. Kalau kita buat 10 10, maka itu sudah melebihi 2 digit dan sampai 4 digit jadinya. Kemudian tetapi untuk mengatasi itu, kita ubah penulisannya itu dalam penulisan heksadesimal. Penulisan heksadesimal itu sebagai berikut, sudah saya buat di notepad. Jadi 0 sampai 9 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang membedakannya itu, jika sudah masuk ke 10, dia A 11, B 12, C, dan seterusnya. Jadi bilangan biner 1010 jika di bilangan desimal menghasilkan 10. Jadi dia akan diubah dalam
bentuk huruf A kapital. Untuk logika add dan sub, mohon maaf tidak bisa saya jelaskan karena kurangnya pemahaman saya tentang itu. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dikoreksi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.